Kalau kita ngomongin tentang kimia, kita udah pasti akan banyak berhubungan dengan yang namanya rumus. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa di kimia itu terlalu banyak rumus ya. Sebenarnya gini, kalau memang terlalu banyak rumus di kimia, berarti kita ada suatu skill yang akan menguasai bagaimana cara kita mengotak-atik rumus tersebut. Karena gini, biasanya rumus kimia itu dia hanya satu, misalnya kayak PVNRT, tapi itu bisa banyak modelnya. Nah, banyak nih orang ya yang aku temuin bahwa ketika kita misalkan nih dihadapkan dengan rumus PV sama dengan NRT, terus dia hafal rumusnya, ya nggak ada masalah ngafal rumusnya. Nah, tapi ketika misalkan nih ditanya molnya, nah ketika dia ditanya molnya, persamaannya tuh kalau misalkan di buku-buku tuh berubah menjadi PV bagi RT. Nah, ketika dia udah menghafal yang ini nih, yang pertama PV sama dengan NRT, kemudian dia harus lagi menghafal yang kedua ini, kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Terlalu banyak rumus yang dihafal kan? Padahal sebenarnya kalau kita ngerti cara mengotak-atik rumus, itu akan lebih mudah ketika kita mengerti nih membolak-balik rumus istilahnya. Ya. Nah, disinilah diperlukan skill dasar matematik yang benar-benar kepake nih ketika kita mengotak-atik rumus. Jadi rumus yang kita ingat atau rumus yang kita hafal itu cukup nggak terlalu banyak. Misalkan kayak PV NRT ini, kita cukup menghafal PV sama dengan NRT, nanti sisanya bisa kita otak-atik sendiri gitu. Nah, skill apa-apa aja yang kepake dalam ketika kita ya mengotak-atik rumus itu namanya adalah aljabar. Nah, kalau bicara tentang aljabar nih, sebelum kita masuk ke aturan-aturan aljabar kayak gitu, aku ingin ngasih tahu dulu konsep dari kesamadenganan. Mungkin ini di video sebelumnya aku pernah ngejelasin, tapi ini aku ulang lagi ya. Misalnya nih, kalau aku punya A sama dengan B. Ya, let's say aku punya A sama dengan B. Nah, yang namanya sama dengan berarti gini. Kapanpun kita ngelihat A, kita harus ganti dia dengan B. Ya, kenapa? Namanya sama dengan, ya udah pasti dia sama. Kayak itu ya, namanya sama dengan ya kan? Sama. Nah, kalau gitu kita akan melakukan suatu pengoperasian. Bagaimana cara kita mempertahankan kesamadenganan apabila kita melakukan suatu pengoperasian nih? Contoh, kalau misalkan A sama dengan B, kalau di kiri misalkan nih A tambah 2, maka di B ini wajib kita tambah 2 juga. Kayak gitu. Artinya ketika kita perlakukan A seperti apa, B juga kita lakukan demikian. Di ruas kiri seperti apa, di ruas kanan seperti apa, itu harus sama perlakuannya. Kenapa kayak gitu? Karena untuk mempertahankan bentuk kesamadenganan. Kalau misalkan di A nih, kalau aku kali 2, di B ini wajib juga aku kali 2. Ini di ruas kanannya juga harus kali 2. Kita tuh nggak bisa kalau misalkan di A kita tambah 3, terus di B kita tambah 2. Ini udah beda ceritanya. Ini tidak lagi sama dengan, karena perlakuannya udah beda. Nah, kayak gitu. Berarti kalau gitu, misalkan kalau aku punya A lagi nih yang sama dengan B. Kalau misalkan di kiri ya, di ruas kiri aku kuadratin, maka di ruas kanan juga wajib aku kuadratin. Kayak itu. Kalau misalkan di A-nya nih aku integralin kayak gini, maka di B-nya juga. Jadi intinya adalah perlakukan yang sama baik di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, kalau kalian udah paham ini, maka baru kita masuk nih ke aturan aljabarnya seperti apa ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang berarti kita akan masuk ke aljabar. Kalau kita ngomongin tentang aljabar, mungkin kita udah belajar aljabar tuh dari SMP kali ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke rule pertama, yaitu tentang penambahan. Penambahan seperti apa? Kalau nih, misalkan aku punya A ditambah B sama dengan C. Nah, yang namanya aljabar kan kita harus mengotak-atik. Jadi intinya gini, kalau misalkan aku punya A tambah B sama dengan C, bagaimana caranya aku dapat A-nya doang nih, gitu. Jadi coba kalau kita cari A-nya doang berapa gitu. Misal A sama dengan, nah gimana caranya? Mungkin kita akan bilang, oh iya tinggal digeser
ke B ini tinggal digeser ke kanan. Jadi akan menghasilkan A sama dengan C dikurang B. Benar. Tapi sebenarnya aku ingin ngajak kalian bermatematika yang sebenarnya itu seperti apa. Kita tuh sering dicekokin bahwa ya udah geser kanan, geser kiri, kali silang dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu ada konsepnya. Konsepnya yang mana tidak jauh-jauh dari konsep kesama denganan yang kita pelajarin tadi di awal, ya. Sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang seperti ini juga, kalau misalkan aku punya A ditambah B sama dengan C, yang sebenarnya terjadi adalah karena kita menginginkan di ruas kiri ini A-nya doang, yang mana A sama dengan gitu kan. Berarti kita harus menghilangkan B-nya ini kan. Berarti kalau gitu, supaya kita menghilangkan B-nya ini, di ruas kiri aku kurang B, di ruas kanan juga aku kurang B, kayak gitu. Makanya A ditambah B dikurang B sama dengan C dikurang B. Nah, A sama dengan C dikurang B. Sama kan hasilnya sama yang ini. Nah, sebenarnya geser kiri, geser kanan itu dari tadi, dari konsep kesama denganan tadi. Bagaimana ya cara kita itu mengotak-atik persamaan yang kita punya dengan cara tadi kita mengurangkan B di kedua ruas, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, seperti itu ya. Misal lagi, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin tentang penjumlahan, sekarang bagaimana kalau kita ngomongin tentang pengurangan? Pengurangan itu kayak mana? Kalau aku punya lagi ya A dikurang B sama dengan C, kita disuruh cari berapa A-nya, misalnya A sama dengan berapa. Nah, kalau gitu berarti di kedua ruas ini aku tambah dengan B. Supaya apa? A dikurang B ditambah B sama dengan C ditambah B. Berarti ini karena sama kita bisa habisin, karena satu minus satu positif dan sama-sama B kita bisa habisin dia. Jadi A sama dengan C ditambah B. Kalau kalian geser ke kanan ini kan sama aja ya. Nah, itu tuh sebenarnya dasarnya. Kemudian kita akan masuk ke poin ketiga tentang apa? Perkalian. Nah, perkalian ini yang sering kita dengar kali silang kayak gitu. Misalnya, kalau aku punya A dikali B sama dengan C, bagaimana cara kita menyelesaikan A-nya doang? Nah, kita tuh kan sering kayak ya udah B-nya dikali silang kemari kayak gitu. Berarti A sama dengan C per B. Yang mana? Oke, ini benar. Tapi aku di sini kita ya balik lagi ke konsepnya sehingga kalian itu nggak tahu dasar itu dari apa gitu. Nah, ini kan tadi kita ngomongin tentang kesamadenganan. Kalau misalkan aku punya A dikali B sama dengan C, maka kalau kita ingin mendapatkan B-nya aja, A-nya aja, berarti di ruas kiri harus aku bagi dengan B, ya kan? Dan di ruas kanan, karena di kiri aku bagi B, maka di ruas kanan juga aku perlakukan hal yang sama, yang mana aku bagi dia dengan B juga, gini. Oke, berarti ketika A, ini kan jadi AB dibagi B sama dengan C per B. Karena ini sama, maka jadinya A sama dengan, A sama dengan C per B jadinya. A sama dengan C per B, sama kan? Nah, kayak gitu ya. Kemudian setelah kita ngomongin tentang aturan perkalian, yang terakhir kita akan ngomongin tentang aturan pembagian nih, yang keempat. Aturan pembagian. Ya. Nah, sebenarnya aturan pembagian sama aja kayak tadi. Kalau misalkan aku punya A per B sama dengan C, kita disuruh selesaikan sama berapa A-nya, berarti A sama dengan berapa. Mungkin kan kalian akan langsung cepret kali silang sana kan, A sama dengan C per B, bisa. Nah, cara yang paling standarnya, yang paling secara konsepnya, kalau misalkan aku punya A per B sama dengan C, maka di kiri aku kali dengan B, di kanan juga aku kali dengan B, ya. Kita perlakukan hal yang sama karena ini kita ngomongin tentang kesamadenganan. Oke. Nah, berarti karena ini sama kita bisa coret karena di atas bawah, maka A sama dengan ya BC atau CB. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang perkalian itu susunannya itu tidak masalah. Artinya kalau misalkan aku punya 3 kali 2,
ini akan sama dengan 2 kali 3. Kalau misalkan aku punya 4 kali 2, ini akan sama dengan 2 kali 4. Nah, aturan perkalian ini kalau misalkan dibalik itu nggak ada masalah. Nah, hal konsep sesederhana ini kita akan pakai nanti dalam kita mengotak-atik rumus. Karena ketika rumusnya itu kadang misalkan nih kayak P1 kali V1 misalnya ya. Terus kalau P1 gimana? Nah, kadang ada yang bingung nih. Padahal sebenarnya sama aja karena since mereka itu adalah perkalian, ya. Nah, kalau gitu berarti kita sekarang akan coba nih melihat teori lainnya. Kalau misalkan kita punya X per Y gini, X per Y sama dengan A per B. Kalau kita ditanya misalnya kita ditanya B-nya berapa, artinya B sama dengan berapa gitu ya. Gimana cara kita otak-atiknya? Nah, kita kan kadang langsung kali silang. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Berarti kalau kita kali silang BX kali AY kan. Sebenarnya kalau kita mau lagi nih konsepnya seperti apa? Ya. Di bawah ini di kiri ya, kita kasih tinta warna lain aja. Di kiri ini aku kali dia dengan B sama Y kayak gitu. Karena di kiri aku kali dengan B sama Y, berarti di kanan juga aku kali dengan BY. Akhirnya apa? Ini bisa coret akan ketemu BX ya, yang mana yang ini. Kemudian ini bisa coret, ini dikali akan ketemu ini. Gitu. Tapi kan kita supaya cepatnya gimana? Tinggal kita kali silang aja. Berarti lain kali kalau kita ketemu dengan dua pecahan dan dia diapit dengan sama dengan misalnya kayak gini, maka kita langsung aja ya, tinggal kita kalikan silang kayak gini nih ya bentuknya. Terus kayak gini lagi. Jadi hasilnya akan sama dengan AX sama dengan BY. Nah, kayak gini bisa. Ini cara cepatnya seperti itu. Tapi kalian harus tahu bahwa sebenarnya itu berasal dari konsepnya yang seperti ini gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan aku jumpa tentang perpangkatan misalnya. Ini kita belah layar ya. Oke. Terus kalau misalkan aku jumpa perpangkatan nih ya, pangkat. Kalau misalkan aku punya X kuadrat sama dengan Y. Kalau misalkan aku cari X-nya sama dengan berapa, gimana caranya? Nah, kalau misalkan aku punya kayak gini, maka cara menyelesaikannya X sama dengan berapa, maka ini kedua ruasnya aku akarin. Karena gini, berarti X ini gini ya, aku akarin kayak gini. Di sini, karena di sini aku akarin, maka di Y-nya juga aku akarin. Karena kita harus memperlakukan dia hal yang sama. Karena kita akar seperti ini. Nah, sebenarnya akar ini sama dengan pangkat setengah ya. Ini sama dengan pangkat setengah. Berarti kalau gitu, misalkan kita kembali lagi ke sifat perpangkatan. Kalau aku punya pangkat 2, kalau kita pangkatin lagi, maka ini harus dikali, ya kan? Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan udah kita punya pangkat terus kita pangkatin lagi, itu harus dikali. Misalkan 3 pangkat 2. Kalau kita mau pangkatin dia lagi 2 lagi, maka ini kayak gini, nanti ini akan jadi 3 di pangkat 4. Nah, itu aku review sedikit tentang aturan perpangkatan. Berarti kalau gitu, sebenarnya ini kan nanti ini hasilnya X sama dengan akar Y. Nah, kok bisa? Karena sebenarnya X pangkat 2, karena kita tahu akar ini adalah pangkat setengah, maka kita nanti jadi kayak gini, kayak gitu. Pangkatnya tuh pangkat 2 ya, dikali lagi sama setengah. Karena kayak gini posisinya, maka ini kan bisa kita coret. Maka hasilnya akan X aja, gitu ya. Nah, itu. Kemudian, kalau misalkan aku punya akar X lagi nih, sama dengan Y. Berarti supaya kita dapat X-nya aja, ini kedua ruasnya aku bisa kuadratin dia, ya, kuadratin. Maka ini akan jadi X sama dengan Y kuadrat, gitu. Ya, sama tadi. Berarti kan ini ibaratnya kayak X di pangkat setengah, terus kita pangkatin lagi 2, berarti dikali. Ceprat
ya, cepret berarti ini tinggal X aja gitu ya. Nah, sama kalau misalkan kalian ngelihat misalnya aku punya X pangkat 3 sama dengan Y. Gini. Supaya kita bikin dia X aja, berarti ini kedua ruas harus aku gini, X pangkat 3 diakarin 3. Karena kalau misalkan akar 3 kayak gini, ini akan sama aja dengan misalnya X kayak gini ya, X di sini 3, ini akan sama dengan X dipangkat sepertiga. Ini sama gitu. Nah, makanya nanti di sini aku pangkatin 3 supaya dia bisa dicoret sama ini nanti. Di sini juga aku Y ya, kita akar lagi 3. Intinya kita harus memperlakukan dia hal yang sama. Maka jadinya X akar Y dipangkat 3 gitu. Oke. Sama kalau misalkan aku punya akar X di sini tapi dia pangkat 3, kemudian aku punya Y aja. Cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah di sini aku pangkatkan dengan 3, di sini juga aku pangkatkan dengan 3 sehingga hasilnya adalah X Y pangkat 3. Oke. Nah, itu untuk aturan-aturannya. Sekarang kalau udah seperti ini baru kita coba latihan-latihan dengan soal ya. Sekarang kalau aku punya P1, ini soalnya P1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 dibagi dengan T2. Soalnya adalah selesaikan kalau kita ditanya P2-nya. Nah, ini soalnya. Kalian bisa pause dulu videonya untuk kalian kerjain. Kira-kira dapatnya seperti apa persamaannya. Jadi nanti P2 sama dengan kayak gitu ya. Nah, kalau sudah coba kita kerjain. Nah, kalau kita dapat soal seperti ini ya, kita disuruh mengotak-atik persamaannya sehingga kita jumpa P2-nya. Nah, tadi kan ini sama kayak aku punya X per Y sama dengan A per B. Karena kayak gini kan ini aku bisa kali silang aja. Cepatnya seperti itu ya. Ini kan bisa tinggal dikali silang aja. Nah, karena kita udah punya cara cepatnya, berarti ini tinggal kita kali silang aja nih gitu. Berarti P1 T2 terus ini juga kita kali silang jadi T1 P2. Kalau kita balik T2 P1 P2 T1 nggak apa-apa ya. Karena kalau kali tadi seperti yang aku jelaskan sebelumnya dia nggak masalah kalau dibalik. Nah, karena kita targetnya adalah P2, berarti kita harus membiarkan P2 ini sendirian kan. Nah, karena kita harus membiarkan P2 ini sendirian, maka di sini harus aku bagi dengan T1 dong. Supaya ya hilang aja gitu T1-nya. Jadi P2-nya itu tinggal sendirian. Nah, kalau di kanan kita bagi dengan T1, maka di kiri juga kita wajib kita bagi dengan T1. Jadi ini kita bisa coret. Berarti hasil adalah P2 sama dengan yang ini, kita pindah aja. Terus P2 sama dengan P1 dikali T2 dibagi T1. Nah, inilah jawabannya ya. Untuk soal yang pertama. Sekarang, kalau aku punya soal yang berikutnya nih. Kalau aku punya soalnya P1 masih yang sama, T1 P2 T2. Terus kalau kita disuruh selesaikan untuk gimana kalau kita ditanya T2-nya misalnya. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Silahkan di post. Kalau sudah kita jawab, ya standar kita kali silang lagi berarti P1 dikali T2 P2 dikali T1. Oke. Nah, karena kita ditanya adalah T2-nya yang mana yang ada di sini, berarti kita kan harus bagi dengan P1 supaya tinggal T2-nya aja gitu. Nah, karena di kiri kita bagi dengan P1, maka di kanan juga harus kita bagi dengan P1. Karena ini kita coret, berarti T2 sama dengan P2 dikali T1 dibagi P1 gitu. Ya. Kemudian kita ke soal berikutnya. Kalau kalian ingat persamaan, berarti ini soal ketiga ya. Kalau kalian ingat persamaan Planck, ada ingat persamaan Planck? E sama dengan HC per lambda, gini. HC per lambda. Nah, kalau kita ditanya, kita disuruh cari berapa lambdanya, kayak gitu. Nah, gimana? Oke. Ini cara kita menyelesaikannya adalah
Kalau kita punya kayak gini, E sama dengan HC per lambda. Di kiri aku kali dengan lambda, di kanan aku kali dengan lambda juga, ya. Berarti ini kan bisa kita coret. Jadi ini E dikali lambda sama dengan HC. Atau kalian bisa kali gini boleh. Nah, ya. Karena di sini kita udah punya lambda, berarti kita mau lambda ini sendirian dong, ya. Kan kita ditanya lambdanya doang nih. Nah, berarti di kiri harus aku bagi dengan E, di kanan juga harus aku bagi dengan E, kayak gitu. Supaya ini kecoret, tinggal lambdanya doang. Lambda sama dengan HC per E, gitu. Aduh, E jelek. Nah, gini. Ya. Oke. Sekarang kita ke soal berikutnya. Kalau misalkan aku punya P1 V1 dibagi T1, P2 V2 dibagi T2. Nah, kita disuruh selesaikan untuk berapa V2-nya. Ya, kita ditanya ke V2-nya nih. Gimana cara kita menyelesaikannya? Nah, karena tadi kita jumpa pecahan kayak gini ya, sama, kita bisa kali silang ya. Gini, kalau misalkan kita di kiri jumpa pecahan, di kanan jumpa pecahan, ya kita bisa kali silang aja kayak gitu, biar cepat. Nah, berarti kalau kita kali silang ini menjadi P1 V1 dikali T2 P2 V2 dikali T1. Ya. Nah, target kita di mana? Di sini kan, V2-nya. Berarti supaya kita memiliki V2 yang sendirian, berarti di sini harus aku bagi dengan P2 dikali T1 supaya nanti ini bisa hilang. Nah, kalau gitu kita akan perlakukan di ruas lainnya seperti hal yang kanannya, yang di kiri juga kayak gitu. Nah, akhirnya kita akan mendapat ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, maka P1 V1 T2 P2 dikali T1 ya sama dengan V2 gitu ya.